Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham akan menyampaikan tentang empatis. Yang pertama itu adalah size, apa yang dikatakan. Nah, pengguna menyebutkan bahwa biaya yang ditawarkan cukup terjangkau meskipun di saat-saat tertentu seperti jam sibuk, tarif bisa melonjak tinggi. Beberapa pengguna mengeluhkan terkait river yang kurang ramah dan tidak salam sapa. Sementara yang lain mengeluhkan kesulitan mendapatkan river terutama saat cuaca buruk seperti hujan. Pengguna juga mengatakan bahwa ada penambahan biaya yang tidak terduga dan tidak transparan seperti tol atau parkir. Yang kedua itulah das, apa yang dilakukan. Nah, pengguna umumnya membuka aplikasi Gojek online untuk memesan layanan. Nah, mereka memilih rute dan moda transportasi yang diinginkan, apakah motor atau mobil. Selain itu, mereka memeriksa estimasi biaya dan waktu tempuh sebelum memutuskan untuk memesan. Setelah perjalanan selesai, pengguna biasanya memberikan ulasan atau rating kepada pengemudi sebagai bentuk feedback atas layanan yang diterima. Dan yang ketiga adalah things, apa yang dipikirkan. Nah, ketika pengguna menggunakan layanan ojek online, pengguna seringkali memikirkan beberapa hal seperti apakah pengemudi akan tiba tepat waktu dan bagaimana keamanan selama di perjalanan. Mereka juga mempertimbangkan apakah tarif yang dikenakan sesuai dengan jarak tempuh. Selain itu, pengguna kerap membandingkan kualitas pelayanan yang mereka terima dengan layanan dari penyedia lain. Dan yang keempat itu adalah fails, apa yang dirasakan. Nah, banyak pengguna khawatir jika titik penjemputan tidak sesuai akibat kesalahan pada maps atau koneksi. Yang kedua itu mereka merasa senang karena perjalanan lebih mudah dan lebih praktis. Cemas jika menggunakan pengemudi yang tidak familiar dengan rute tersebut sehingga membuat tidak sesuai dengan estimasi waktu di perjalanan. Yang ketiga itu ada perasaan lega saat mereka sampai di tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Tetapi frustasi juga sering dialami pengguna pada saat melakukan pembayaran elektronik seperti error dan gagal bayar. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang empatisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais Adinda dengan NIM 1220707. Di sini saya akan menjelaskan tentang empathy map, yang dengan saya sendiri sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang HES atau apa yang didengar. Pengguna sering mendengar komentar dari teman-teman mereka tentang promo atau diskon yang sedang berlangsung pada ojek online. Selain itu, mereka juga mendengar ulasan dan cerita dari orang lain tentang pengalaman mereka mengenai menggunakan layanan yang sama. Informasi mengenai rute tercepat atau saran waktu terbaik untuk memesan seringkali didiskusikan. Begitu pula keluhan umum tentang kenaikan tarif pada jam sibuk. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SIS atau apa yang dilihat. Dalam pengalaman sehari-hari, pengguna melihat berbagai notifikasi promosi dan diskon di aplikasi ojek online. Mereka juga memperhatikan antrian pengemudi di sekitar lokasi mereka, serta peta digital yang menunjukkan posisi pengemudi dan rute perjalanan. Pada saat jam sibuk, pengguna juga melihat informasi tarif dinamis yang bisa mempengaruhi keputusan mereka dalam memesan layanan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pains, kesulitan atau hambatan. Pengguna menghadapi kesulitan seperti kesulitan mendapatkan pengemudi saat cuaca buruk, misalnya ketika hujan atau di lokasi yang terpencil. Tarif yang tiba-tiba melonjak tinggi di jam sibuk menjadi salah satu keluhan utama. Ada pula ketidaknyamanan ketika pengemudi membatalkan pesanan secara tiba-tiba, serta kekhawatiran dan akan keselamatan ketika pengemudi terlalu cepat dan tidak menggunakan helm. Dan yang terakhir ada gains, keuntungan atau kebutuhan. Di sisi lain, pengguna merasa berbagai keuntungan dengan menggunakan ojek online. Mereka bisa menghemat waktu dibandingkan harus menggunakan transportasi umum yang lebih lambat. Kemudahan mengakses berbagai
lokasi tanpa perlu memikirkan masalah parkir juga menjadi nilai tambah. Selain itu, pengguna menikmati fleksibilitas dalam memilih jenis kendaraan sesuai kebutuhan mereka dan diskon serta promo yang ditawarkan sering membuat perjalanan lebih hemat. Halo, saya Cindy Ayu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 122070779. Selanjutnya pada tahap define, ada 4 indikator yang kami tambahkan di fishbone diagram sebagai masalah umum pada aplikasi ojek online yang menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan pengguna ojek online. Indikator pertama adalah indikator place. Ada 2 masalah umum yang sering terjadi pada indikator place ini. Yang pertama, permasalahan pada titik jemput antar yang tidak sesuai dan disebabkan oleh koneksi atau masalah pada Google Maps. Yang kedua adalah masalah lokasi yang sulit terjangkau. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya jangkauan layanan. Selanjutnya indikator kedua adalah indikator price. Ada 3 permasalahan umum yang biasanya terjadi dan termasuk dalam indikator price. Yang pertama adalah permasalahan harga yang dinamis. Biasanya terjadi akibat pemesanan pada saat jam sibuk dan cuaca buruk. Lalu yang kedua, permasalahan terkait ketidaksesuaian estimasi harga. Masalah yang kedua adalah ketidaksesuaian estimasi harga. Yang ketiga adalah rincian komponen harga yang tidak transparansi, seperti biaya tol, parkir, dan tambahan layanan lainnya. Selanjutnya, indikator ketiga adalah indikator people. Ada 3 masalah umum yang termasuk ke dalam indikator people yang terjadi pada aplikasi ojek online. Yang pertama, permasalahan driver yang tidak mengikuti aturan keselamatan. Hal ini biasanya ditandai dengan driver yang tidak menggunakan helm dan mengemudi terlalu cepat. Lalu permasalahan kedua adalah driver yang tidak profesional, seperti driver yang tidak melakukan salam sapa dan sebagainya. Masalah yang ketiga pada indikator people adalah pengemudi yang tidak familiar dengan route. Selanjutnya adalah indikator proses. Biasanya pada indikator proses ada 3 masalah umum yang sering terjadi dalam penggunaan aplikasi ojek online. Yang pertama, proses pemesanan yang lambat disebabkan oleh permasalahan pada koneksi. Yang kedua adalah kendala dalam pembayaran elektronik yang terjadi akibat proses pembayaran yang error di beberapa metode pembayaran. Untuk permasalahan ketiga pada indikator proses, yaitu permasalahan estimasi waktu yang tidak akurat pada aplikasi ojek online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan NIM 122070668. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian ideate, solusi dari define. Yang pertama ada pledge. Solusi dari pledge yaitu integrasi dengan teknologi pemetaan yang lebih baik, tingkatkan akurasi penentuan lokasi dengan memperbarui sistem integrasi Google Maps atau menggunakan pemetaan alternatif. Tambahkan fitur koreksi manual untuk pelanggan. Kemudian yang kedua ada layanan khusus untuk wilayah yang sulit dijangkau. Sediakan opsi layanan tambahan dengan biaya tertentu untuk area terpencil seperti armada khusus atau kerjasama dengan mitra lokal. Yang ketiga ada pemetaan daerah dengan jangkauan layanan terbatas. Lakukan survei dan pemetaan wilayah untuk memperluas jangkauan layanan secara bertahap berdasarkan permintaan penggunaan di area tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan price. Yang pertama itu ada penggunaan tarif transparan. Terapkan fitur rincian tarif di aplikasi mencakup biaya tol, parkir, dan tambahan lainnya untuk menghindari persepsi ketidaktransparan. Yang kedua ada penerapan harga tetap atau flat rate. Gunakan tarif tetap pada kondisi tertentu seperti jam sibuk atau cuaca buruk untuk mencegah fluktuasi harga yang tidak wajar. Kemudian yang ketiga ada sistem diskon dan cashback. Nah, di sini
kita berikan insentif seperti diskon pada perjalanan berikutnya atau cashback untuk menarik dan mempertahankan loyalitas pengguna. Selanjutnya ada di people. Yang pertama itu pelatihan berkala untuk driver. Sediakan pelatihan rutin mengenai etika pelayanan, keselamatan berkendara, dan penguasaan route, termasuk penggunaan perangkat navigasi. Kedua ada sistem penilaian driver yang ketat. Nah, di sini gunakan fitur ulasan dan penilaian pelanggan untuk memantau kinerja driver. Driver dengan performa buruk dapat diberikan pembinaan atau sanksi. Kemudian yang ketiga ada penyediaan bantuan navigasi real time. Tambahkan fitur panduan route langsung yang dapat membantu driver menghindari kesalahan arah atau kebingungan. Selanjutnya ada di proses. Yang pertama itu ada peningkatan sistem koneksi. Optimalkan server dan teknologi back-end untuk mencegah proses pemesanan lambat akibat kegagalan koneksi. Yang kedua ada diversifikasi metode pembayaran. Tambahkan lebih banyak opsi pembayaran elektronik termasuk e-wallet lokal dan tingkatkan keandalan sistem agar minim gangguan. Dan yang terakhir itu ada pemanfaatan AI untuk estimasi waktu. Gunakan teknologi berbasis AI untuk meningkatkan akurasi estimasi waktu perjalanan dan kedatangan driver ke lokasi pengguna. Nah, itu tadi adalah solusi-solusi yang dapat diterapkan berdasarkan prioritas masalah dan ketersediaan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasila. Saya akan menjelaskan tentang prototipe. Di slide pertama itu ada car XL, dan motor. Car itu untuk 4 orang, car XL itu ada 6 orang, dan motor itu untuk 1 orang. Di slide selanjutnya itu ada tambahan yang namanya SIP. Di AIDA bagian Place kita sudah menambahkan layanan khusus untuk wilayah yang sulit dijangkau. Makanya di situ kita tambahkan SIP. Untuk layanan tambahan dengan biaya tertentu untuk area terpencil seperti armada khusus atau kerjasama dengan mitra lokal. Di situ untuk mempermudah orang yang mapnya itu sulit terjangkau dengan harga tertentu. Di slide selanjutnya kami menjelaskan payment detail. Di ID bagian price di sana sudah tertulis jelas bahwa kami akan menambahkan biaya yang transparan, yaitu seperti biaya layanan, tol, dan parkiran. Selanjutnya ada payment metode. Payment metode di situ juga ada ditambahkan di bagian ID seperti Dana, BCA, OVO, GoPay, Alfamart, Visa, dan ShopeePay, dan lain-lain. Di slide terakhir itu ada rating. Di ID kita sudah menjelaskan, yaitu akan menambahkan sistem penilaian driver yang ketat agar kita bisa mendenda atau memberikan binaan kepada driver yang bermasalah. Yang selanjutnya di people juga kita akan menyediakan fitur bantuan navigasi real time. Di situ kita menambahkan call cleaning service kepada driver, maksudnya itu biar kita tidak perlu keluar dari aplikasi untuk menghindari sesuatu yang tidak ingin terjadi, agar bisa diawasi oleh pengawas aplikasi tersebut. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton video